Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing cara menyeting shock breaker ataupun suspensi di motor matic ya. Dan kali ini saya akan setting di Yamaha Mio J. Ini cara yang saya terapkan selama penggunaan KTC Extreme ya, dengan dua settingan, rebound dan juga kompresi. Dan ilmu ini bisa diterapkan di shock breaker teman-teman meskipun beda merek ya, tapi ilmunya sama teman-teman, basicnya sama. Gak lama-lama kita akan kenalan dulu dengan bagian-bagian yang ada di shock breaker. Yang pertama di sini ada preload. Preload ini berfungsi untuk menyesuaikan ketinggian dan juga kekerasan terhadap beban pengendara. Lalu preload ini juga mempengaruhi respon terhadap beban teman-teman. Jadi yang pertama ada yang namanya preload teman-teman ya. Ini ya pengaturannya ada di sini, ataupun biasanya untuk motor bebek ada di bawah ya, digeser-geser biasanya. Oke, yang kedua di sini ada settingan rebound. Settingan rebound ini adalah settingan dimana dia mempengaruhi kecepatan suspensi untuk membalik setelah terkena beban ataupun guncangan. Jadi setelah suspensinya terkena beban, dia kan ke bawah, lalu dia balik lagi ke atas. Nah, ini kecepatan naik turun setelah beban turun itu bisa kita setting di sebelah sini teman-teman. Jadi ketika setting cepat, dia akan membalik ke atas dengan cepat, dan kita setting lambat, dia akan membalik ke atas dengan lambat setelah dia mendapatkan beban ke bawah teman-teman. Yang ketiga di sini ada settingan suspensi. Settingan suspensi ini mengatur kekakuan suspensi terhadap beban, dan bisa juga di sini untuk mencegah bottoming. Settingan suspensi ini juga bisa bekerja seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita tahu ya untuk settingannya ada preload, rebound dan juga kompresi, kita akan mulai untuk melakukan penyetingan. Setelah mengetahui fungsi dari ketiga settingan ini, rebound, preload dan juga kompresi, masuk kita ke cara penyetingan. Yang pertama kita setting adalah bagian preload. Preload ini mengatur kekerasan terhadap beban pengendara teman-teman. Kita atur dulu untuk sendiri itu ya teman-teman. Untuk mengaturnya di sini ke arah kanan ini untuk melonggarkan. Jadi settingannya ke atas ya. Ini untuk melonggarkan. Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk membuat pernya ini menjadi lembek teman-teman. Karena kan kalau pernya ini tertekan, dia pernya kan akan turun ke bawah. Jadi dia akan kaku ataupun keras. Untuk settingannya seperti ini teman-teman. Kalau saya sih biasanya karena bobot saya ringan, jadi saya aturnya sedikit neken aja ya. Kecuali untuk teman-teman yang berat badannya berat, ini usahakan setting dulu ya di medium lah, di tengah-tengah ataupun menjadi ke bawah. Karena jangan sampai saat kita duduki pertama kali si settingannya ini ambles ya teman-teman, karena bisa terjadinya bottoming. Karena saya enteng, saya setting sedikit aja, ini udah cukup teman-teman. Bagian preloadnya sudah saya setting, dan ingat ya teman-teman, untuk settingan preload ini jangan sampai saat kita duduki pertama kali itu dia terlalu ambles ataupun tidak turun sama sekali. Karena kalau ambles dia bisa bottoming atau enggak ya mentok lah gitu ya. Tapi kalau terlalu keras dia kan nggak turun nih, shocknya bisa keras teman-teman. Ini sudah saya setting ya seperti ini nih, karena ya berat badan saya enteng teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini sudah saya setting seperti ini. Nah, sudah saya setting seperti itu karena bobot saya juga tidak terlalu berat ya. Yang kedua kita akan setting bagian reboundnya teman-teman. Untuk settingan rebound, ke kiri ini untuk cepat dan juga ke kanan ini untuk membuka, ini untuk lambat teman-teman ya. Nah, ini ke kanan untuk lambat. Saya akan perlihatkan dulu untuk
Saya akan perlihatkan dulu bagaimana rebound yang cepat dan juga rebound yang lambat, teman-teman ya. Ini saya setting di rebound yang cepat ya, teman-teman. Jadi untuk rebound cepat itu dia turun cepat, naiknya juga cepat. Karena untuk rebound ini adalah setelan untuk seberapa cepat dia kembali ke titik pertama setelah ditekan ya. Saya akan coba setting lambat dulu ya, biar teman-teman tahu. Ini kita buka dia ke kanan sampai mentok nih. Nah ini udah mentok, kita akan lihat ya. Nah jadi untuk rebound yang lambat itu seperti itu ya. Jadi dia turunnya cepat, kembali ke titik semulanya itu lambat ya. Oke, yang terakhir di sini ada settingan kompresi. Kompresi ini untuk mengatur kekakuan shockbreaker terhadap beban ya. Jadi semakin kita buka dia akan kaku ataupun keras. Ini untuk kompresinya sudah saya nolkan, dan juga reboundnya sudah saya tutup lagi ke nol, ke cepat. Kira-kira seperti ini nih ya untuk gerakannya. Nah untuk kompresi 0 dan juga rebound 0 seperti itu ya. Kita akan coba buka untuk kompresinya ya. Kita akan coba klik di sini. Kita akan coba buka. Bentar, ini agak susah ya, jarang dibuka nih. Ini ke kanan kita akan buka, kita akan mentokkan dulu biar teman-teman tahu kompresi ini pengaruhnya gimana sih gitu kan. Pengaruhnya gimana nih. Saya coba mentokkan dulu ya, cuman ini agak susah nih. Aduh susah teman-teman. Nah, ini udah mentok, kita akan coba lihat bagaimana reaksi shockbreakernya saat Nah jadi seperti itu ya, saat kompresinya saya buka full, suspensinya langsung jadi kaku, langsung jadi keras ya. Lalu bagaimana sih cara setting yang ideal untuk harian? Untuk setting harian, teman-teman bisa setting dulu. Yang pertama adalah preloadnya sendiri. Preloadnya ini kita setting jangan terlalu ambles dan jangan terlalu keras ya. Jadi ya sedang-sedang aja teman-teman ya. Dia turun tapi tidak terlalu ambles. Terus yang kedua, kita bisa setting yang bagian reboundnya. Kita setting reboundnya juga sama ya teman-teman, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Saya akan coba praktekkan. Ini reboundnya bisa kita buka ke arah slow ataupun lambat ya, per 5 klik lah bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa coba tekan per 5 klik. Kita cari di mana titik nyamannya. Sudah saya buka 5 klik ya, kita akan coba. Nah ini terlalu cepat ya teman-teman, kita buka lagi 5 klik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10 klik. Ini masih terlalu cepat. Ini di 15 klik. Masih terlalu cepat. Kita buka ke 20 klik. 1, 2, 3, 5, 6. Ini 20 klik. Menurut saya di 20 klik untuk berat badan yang ringan ini cukup teman-teman. Lalu teman-teman akan bertanya di sini, lalu fungsinya klik kompresi ini untuk apa ya? Jadi biasanya untuk saya klik kompresi ini setelah preload dan rebound kita setting dengan pas ya, kita berasa nyaman. Saat kita berboncengan ataupun membawa barang berat di belakang, ini pasti akan
amblas teman-teman. Nah, untuk mengantisipasinya kita bisa buka klik kompresi ini. Kita buka klik kompresi ini sampai dia saat diduduki boncengan ataupun membawa barang dia tidak ambles. Jadi shocknya tetap nyaman. Dengan kata lain, kompresi ini bisa juga menggantikan fungsi dari preload ya. Karena kalau kita berboncengan terlalu amblas, kita setting preload kan ini lama teman-teman. Dan saat teman-teman akan menggunakannya sendiri, kita setting lagi ini agak ribet ya. Jadi saat berboncengan ataupun membawa barang di belakang, ketika ini terlalu amblas, teman-teman bisa putar untuk kompresinya agar lebih kaku ya, ataupun lebih keras, jadi tidak amblas. Kan kalau ini diputar saat boncengan atau bawa barang ini lebih simpel kan daripada setting ini. Terus saat kita sendiri ini langsung kita nolkan aja, ini udah selesai dibanding setting preload. Oke, sedikit tips ya untuk settingan harian nyaman buat preload ini tidak terlalu amblas dan juga tidak terlalu keras, serta rebound yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu untuk harian. Lalu untuk jalan yang jelek, teman-teman bisa membuat preloadnya ini lebih empuk dan juga reboundnya lebih cepat teman-teman. Lalu yang selanjutnya untuk jalan yang mulus tapi bergelombang gitu kan, kita bisa atur kayak harian, namun di sini reboundnya ini lebih lebih lambat teman-teman, karena dia gini kan, kalau dia terlalu cepat balik, kalau kita perlambat ini bisa nyaman ya, dan motor juga lebih stabil. Settingan yang kecepatan tinggi, menikung, cornering seperti ya mungkin balap lah ya, bisa jadi gitu kan, kita perlu preload yang lebih keras, ataupun kita bisa mainkan klik kompresi di sini, lalu rebound yang lebih lambat, karena saat kita menikung ataupun cornering, suspensi belakang ini akan menerima beban ataupun tekanan yang mungkin berat ya, dan juga cepat, tapi memerlukan rebound ataupun kecepatan balik yang cukup lambat agar motor bisa stabil di tikungan. Jadi mungkin segitu aja lah ya tips dari saya ini. Tips yang saya dapatkan selama saya menggunakan Shopbreaker ini, jadi ya by pengalaman lah gitu ya. Bagi teman-teman yang mau menambahkan silakan di kolom komentar, ataupun mau mengoreksi saya silakan. Jadi ya silakan aja untuk mengoreksi ataupun menambahkannya di kolom komentar, silakan. Jadi untuk video tips ataupun cara setting Shopbreaker belakang dari saya sekian. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.